Halo semua, coba deh kita ubah cara kita ngelihat komputer. Seringkali kan kita mikirnya ini mesin yang ribet banget. Tapi gimana kalau kita lihat ini sebagai ya semacam kotak peralatan pribadi? Sebuah toolkit yang isinya semua alat yang kita butuhin buat berkarya dan sukses. Pernah nggak sih ngerasa pusing sendiri sama komputer? Kayaknya semua pernah deh ya. Buka satu program aja, menunya banyak banget. Tombolnya di mana-mana, rasanya mustahil buat dikuasai semua. Nah, tenang aja. Di sini kita bakal bedah semuanya pelan-pelan. Anggap aja kita lagi ngasih kunci buat setiap alat di dalam kotak perkakas digital kita. Ini dia nih, peta perjalanan kita. Kita bakal isi kotak peralatan kita satu persatu. Mulai dari yang paling dasar, anatominya, sampai ke alat-alat canggih buat bikin dokumen, ngolah data, presentasi, dan tentunya gimana caranya biar aman di dunia maya. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita bongkar dulu komputernya. Biar jago, kita kan harus kenal dulu sama alat-alat kita, ya kan? Kita perlu tahu isinya apa aja dan gimana mereka semua ini kerja bareng. Kita bayangin aja kita lagi di sebuah bengkel. Nah, hardware itu semua barang fisik yang bisa kita pegang. CPU, itu tuh mesin utamanya, otaknya lah yang mikir keras. Terus ada RAM, ini ibaratnya meja kerja kita. Makin gede mejanya, makin banyak kerjaan yang bisa kita gelar barengan. Dan yang terakhir, hard disk atau SSD, itu lemari arsip super besar buat nyimpen semua hasil kerja kita biar aman. Oke, kalau hardware itu bengkel fisiknya. Software ini apa dong? Nah, software ini tuh arsiteknya. Dia yang ngasih perintah ke semua alat di bengkel. Sistem operasi kayak Windows atau macOS itu manajer proyeknya. Dia yang ngatur semuanya biar berjalan lancar. Terus aplikasi-aplikasi kayak Microsoft Office atau Chrome itu spesialisnya. Mereka punya cetak biru buat tugas-tugas spesifik. Jadi, tanpa software, hardware itu cuma tumpukan besi, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan sekarang, komponen yang paling-paling penting tapi sering banget dilupain. Brainware. Ini nggak ada di dalam mesin. Brainware itu ya kita sendiri, Anda. Kita ini operatornya, sang maestronya yang make hardware dan software buat bikin sesuatu yang keren dan berguna. Jadi yang paling canggih itu sebetulnya kita. Terus gimana sih ketiganya ini kerjasama? Prosesnya tuh simple banget dan selalu sama. Pertama, kita kasih perintah, entah itu ngetik atau ngeklik. Itu namanya input. Kedua, CPU langsung mikir dan ngolah perintah itu. Itu proses. Ketiga, hasilnya muncul di layar. Itu output. Dan terakhir, kita simpan kerjaan kita. Itu storage. Cuma 4 langkah. Input, proses, output, simpan. Udah, gitu aja terus. Nah, setelah kenal komponennya, sekarang kita masuk ke pusat komanda kita. Ruang kerja digital kita, atau yang kita kenal sebagai sistem operasi. Disinilah kita ngatur semuanya. Buka aplikasi, nyusun file. Intinya, bikin tempat kerja kita jadi efisien. Jadi, ada dua cara utama buat ngobrol sama komputer. Yang pertama, GUI, ini yang kita pakai sehari-hari. Tampilannya visual, ada icon, ada jendela, tinggal klik-klik aja pakai mouse. Gampang dan intuitif. Nah, yang kedua itu CLI. Ini basisnya teks, kita ngetik perintah. Kelihatannya emang lebih rumit, tapi buat beberapa hal ini jauh lebih cepat dan powerful. Kunci biar kerjaan cepat beres itu satu, organisasi. Jadi, biasain deh bikin folder-folder yang rapi. Anggap aja kayak nyusun dokumen di lemari arsip. Terus, penting juga buat kenal sama jenis-jenis file dari ekstensinya, kayak .docx atau .jpg. Dan ini nih senjata rahasianya, shortcuts. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-Z, Alt-Tab. Hafalin deh, ini benar-benar bisa hemat waktu kita banget. Oke, alat pertama di kotak perkakas kita yang bakal kita dalemin, pengolah kata. Jangan salah, ini bukan cuma buat ngetik doang loh. Ini alat buat bikin dokumen yang kelihatan profesional, rapi, dan pastinya meyakinkan. Yang ngebedain dokumen biasa sama yang luar biasa itu apa sih? Detailnya. Tapi, kekuatan sebenarnya itu ada di fitur-fitur canggihnya. Coba deh, lupain bikin daftar isi manual. Capek. Pakai fitur styles, daftar isi otomatis jadi dalam hitungan detik. Atau mail merge, kita bisa bikin ratusan surat pribadi cuma dari satu template. Ini bukan lagi ngetik biasa, ini udah level otomatisasi. Sekarang kita pindah ke alat berikutnya yang jagoannya soal angka-angka. Spreadsheet. Anggap aja ini alat sulap. Tugasnya mengubah data yang numpuk dan bikin pusing jadi sebuah cerita yang gampang banget kita pahami. Nah, biasanya kan awalnya gini. Kita punya tabel, isinya angka-angka doang. Kita tahu sih di dalamnya ada info penting. Tapi ceritanya apa masih susah banget dibaca kan? Dan inilah mantra saktinya.
cuma satu baris rumus sederhana. Kita nggak perlu ngitung satu-satu pakai kalkulator. Cukup kasih tahu komputer maunya apa, dia yang ngerjain semuanya. Cepat, akurat. Dan hasilnya, voila, tiba-tiba cerita di balik angka tadi jadi jelas banget. Kita bisa langsung lihat, oh bulan ini naik, bulan itu turun. Nggak perlu mikir lama-lama. Inilah hebatnya visualisasi data, mengubah angka jadi wawasan. Tenang, kita nggak perlu hafal ratusan rumus kok. Cukup kuasai 4 ini aja. Sum buat total, average buat rata-rata, if buat bikin logika jika maka, dan VLOOKUP buat nyali data. Serius, dengan 4 ini aja, analisis data kita udah bisa jadi powerful banget. Alat canggih berikutnya di kotak kita. Ini bukan buat nulis, tapi buat ngomong. Aplikasi presentasi. Anggap aja ini panggung kita buat nampilin ide-ide keren dengan cara yang paling ngena ke audiens. Ada aturan penting nih. Anggap slide kita itu kayak papan reklame di pinggir jalan tol, bukan halaman buku. Pesannya harus bisa ditangkap dalam hitungan detik. Jadi gimana caranya? Pakai poin-poin singkat, warna yang kontras biar gampang dibaca, dan gambar yang berbicara. Terus soal animasi, pakainya sedikit aja. Ibarat garam pas masak, cukup buat nambah rasa, bukan buat pamer. Oke, kotak peralatan kita udah hampir penuh nih. Tapi alat secanggih apapun tetap butuh operator yang pinter pas dipakai di luar sana ya kan? Maksudnya di internet. Jadi bagian ini soal gimana caranya kita jadi pengguna yang cerdas dan aman. Gimana caranya? Pertama, pas nyari sesuatu, coba pakai tanda kutip buat mengunci frasa. Hasilnya bakal jauh lebih akurat. Kedua, manfaatin di cloud storage kayak Google Drive, jadi file kita aman dan bisa diakses dari mana aja. Dan yang paling penting, bangun benteng pertahanan kita sendiri, bikin password yang kuat, dan selalu waspada sama penipuan atau virus. Ini tameng utama kita. Dari semua yang kita bahas, ini mungkin intinya. Semua teori ini cuma kayak peta. Kemampuan kita yang sebenarnya baru kebentuk pas kita mulai jalan. Pas kita beneran buka aplikasinya, klik-klik fiturnya, dan yang paling penting, nggak takut salah. Justru disitulah kita benar-benar belajar. Sekarang, kotak peralatan digital Anda udah siap. Isinya lengkap, fondasinya kuat. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi komputer bisa apa sih, tapi karya keren apa ya yang mau saya bikin pakai semua alat ini? Semuanya kembali ke tangan Anda.